Oke, selamat pagi teman-teman. Ini hari tanggal 30 April. Saya senang sekali di kebun kita ini, berarti udah pas umur 3 tahun gitu Pak Har. Jadi kita tanam 3 tahun yang lalu pas di bulan April. Kita lihat ada perkembangan di sini. Jadi pohon-pohon kita sudah ada yang udah mulai besar. Kebetulan ini kita ada hopeng kita di Pak Har. Kita mau tanya, gimana Pak Har? Ada peluang untuk masuk ke generatif dari beberapa pohon yang ada di sini? Kita lihat ada di sini banyak-banyak macam ya. Ini kebetulan sini ada oci, super tembaga ya? Ya. Super tembaga. Kemudian ada tadi yang kita lihat udah ada musangking beberapa pohon. Mungkin Pak Har bisa kasih. Kalau saya hanya tahu dari penglihatan Pak Har. Gitu. Saya super tembaga, saya nggak ada pengalaman, jadi saya nggak bisa kasih tahu. Tapi kalau oci sama musangking kelihatannya 30% bisa. Bisa 30% ya. Dibungakan. 30% dari ini bisa dibungakan. Ya. Jadi kalau Pak Har tadi kemarin udah hitung-hitung, kira-kira ada berapa? Kurang lebihnya sekitar 200 lebih dikit. Ya, soalnya dominannya di power, Pak. Kurang lebih 20%, berarti 20% dari dari ini. OC-nya kurang lebihnya sekitar ada 70-an, Pak, OC. Yang segini-gini semua. Yang lain apa? Yang lain musangking sama? Ya, mungkin musangking sama ada seperti ada nyamlung juga. Nyamlung udah bisa juga? Ada. Ada beberapa. Yang lain itu merah Banyuwangi sama itu ditebang. Kalau enggak itu yang pohonnya paling bagus. Limang sama ya? merah Banyuwangi. Limang sama merah Banyuwangi ya. Iya. Ya. Jangan tebang semua tebang. Udah lima-limanya udah tebang semua, tapi bawahnya masih bisa. Masih bisa. Pak Har, kita lihat Pak Har ya. Ini saya sempat ngobrol dengan Pak Har ini mengenai busut. Ya. Ya, kalau kita lihat ini busut kita ini diameter cukup lebar. Ya. Tadinya kan dari kecil, dia pohonnya sudah mencapai 1,5 tahun, saya nambah. Ya. Jadi besar begini. Tentu kita bikin busut, menurut Pak Har kan kita di samping oksigen, kita lihat juga kita supaya jangan, kalau orang Malaysia bilang jangan batakung. Ya. Tapi di sini kita ada kemiringan sedikit ya. Kemiringan sebenarnya udah cukup ideal. Tapi dengan busut yang besar begini, menurut Pak Har gimana? Tadi kita bertahap, waktu masih kecil kita kecil, sudah besar kita tambah. Nah ini asumsinya saya maunya akarnya yang ada di sini semua. Kita mulai mendefinisikan busut itu apa, ya? Busut itu dibikin kayak bentuk menggunung, di mana dia lebih tinggi dari level tanah sekitarnya. Itu definisi busut. Ya. Busut itu dulu lahirnya mungkin meniru dari pohon-pohon yang ditanam, pohon-pohon yang semusim yang ditanam kayak bawang segala macam. Bawang kan takut terendam air kan. Busut umurnya kan pendek. Umurnya pendek. Jadi ternyata durian juga akarnya takut kena air, mati. Waktu masih kecil. Makanya waktu masih kecil dibikin busut. Nah ternyata busut memberikan efek sampingan selain dari dia tidak terendam air, dia lebih oxigenize. Ya, jadi bukan dari permukaan atas saja, tapi di bawah juga, gitu kan? Ada oksigen, dia akan lebih cepat tumbuh busut. Nah seperti itu. Tapi kalau busut kecil, setelah akarnya melebar kemana-mana, pasti ada di bawah busut. Nah kalau kita ingin tetap mempertahankan ide seperti itu, busut kita bisa tambah besar. Seperti begini Pak Har. Nah dibesar-besarkan terus, gitu. Nah kalau Pak Har lihat, kalau kita besarkan atau tentang busut yang sudah besar, pohon dibiarin aja sama yang ini, kira-kira menurut pendapat Pak Har ada plus minus nggak? Nah plus minus ya? Tetap sama. Memberikan kemungkinan terendam air akar lebih kecil. Ya. Oksigen semakin banyak. Kenapa? Oksigen kan datangnya dari pinggir ini. Ujung akar udah ada merambat keluar, dan ini kan semakin permukaan terpapar udara langsung kan semakin besar, karena busut semakin besar, pasti dia semakin tumbuh semakin bagus, dan ada hubungannya ke pertumbuhan. Mungkin buah juga bisa enak ya, bisa lebih enak ya. Coba Boy lihat busut dari sana Boy, jadi perhatikan, jadi teman-teman bisa lihat yang ini Boy dari situ Boy. Jadi saya nanti ngomong. Jadi dulu Pak Har, kalau kita lihat sekarang ini busutnya paling tinggal 80 ya, 70-80 ya. Tadinya ini 1 meter lebih, 1 meter. Jadi kalau teman-teman mau bikin busut, waktu diambil tanah masih gembur, naikin. Kurang lebih 30% akan menyusut. Kurang lebih ya, tergantung dari waktu kepadatan waktu sebelum tanam ya.
Kalau limcinke anjurkan 1,4 meter, ya. Ya. Ya itu berhitungnya setelah susut. Setelah Tentu susut, saja ya. tiap-tiap tanah berbeda ya. Ya. Yang paling tepat kita Ya. eksperimen sendiri. Jadi busut ini memang ada plus minus. Kalau kita lihat dari plusnya, di samping di sini kanopinya kita gampang urus, ya boy, gampang urus. Ada juga yang bilang kalau ini sanitasinya bagus, dengan busut ini kita bisa menghindari namanya penyakit Phytophthora. Kalau sanitasinya bagus, kalau busutnya terpelihara dengan baik gini. Tapi ada minnya, ada orang yang berpendapat min. Tapi saya rasa itu benar ya. Kebutuhan airnya lebih banyak. Nah, kebutuhan air lebih banyak karena di atas begitu. Nah, menurut Pak Har gimana tuh? Sebenarnya kebutuhan air itu karena di atas lebih banyak gitu. Yang jelas kan Nah. kita bicara air ya. Maksudnya lebih banyak pasti karena air tanah yang menguap kan. Oh, karena permukaannya lebih luas. Permukaan lebih luas, istilahnya surface context-nya besar, pasti Ya. kapasitas penguapannya lebih besar. Itu Lebih besar, ya. logiknya gitu. Tapi kalau saya lihat Pak Har, ada tambahan. Kita lihat kalau ada hujan, karena ini ada kemiringan ya. Ya. Jadi erasi air dari atas sana tidak masuk ke busut kita. Jadi dia melewati pinggir-pinggir ini. Nah, itu ada keuntungan. Mungkin kalau dari sana ada penyakit, kita terhindar. Jadi airnya tidak melewatin kita punya kanopi sini, batangnya. Nah, itu nomor satu. Nomor dua, kalau kita ada pemupukan, tiba-tiba ada hujan, habis itu hujan yang besar, kita punya pupuk juga lebih terjamin ya. Karena air yang dari atas yang deras itu tidak melewatin kanopi kita. Cuma ada air hujan yang masuk di sini. Nah gitu. Terus kontrol yang saya bilang tadi, kontrol untuk pembersihan dan ini, sanitasi ini untuk terhindar dari Phytophthora juga ini memang kalau kita lihat dari pohon yang begini banyak, benar-benar kecil sekali kemungkinan yang ada. Kalau kita bicara Phytophthora, ya Phytophthora salah satu dari media berpindahnya Phytophthora melalui air mengalir. Kalau benar. dalam konteks itu betul. Ya. Nah, tapi apakah Phytophthora seperti itu? Ya, hanya seperti itu? Ya kita belum ada riset yang pasti ya. Ya. Tapi salah satunya adalah Phytophthora bisa menular dari pohon satu ke pohon lain dibawa oleh aliran air. Ya. Ya. Phytophthora itu kan jamur ya, Jamur. Kumi ya. Jadi itu salah satu penyakit yang mematikan. Sebenarnya ada 3 macam Phytophthora yang di duren ya, atau sama di avokat ya. Palmivora namanya. Terus Pitium cucurbitaceae sama Phytophytum vexan ya, tiga macam itu. Tapi saya lihat kita ada berkunjung beberapa kebun, selalu di kebun perkebunan yang besar itu pasti kejadian itu Pak. Kalau di sini gimana Pak? Di sini Pak ada pernah Apa Pak? terjadi Phytophthora? Hampir nggak pernah. Kanker batang? Kanker batang. Kalau sementara ini kanker batang itu belum ini Pak. Belum. Cuman penggerek. Oh, Penggerek batang kalau udah masuk emang langsung di atas ada yang kering karena makannya kan Kering, melingkar. bukan air ya. Bukan. Kalau air itu yang palmivora ya. Jadi kalau Penggerek kita lihat itu dengan sanitasi yang di kebunnya cukup terawat, dengan Phytophthoranya kurang. Phytophthora berkurang itu. Tapi sebenarnya Phytophthora itu kita banyak banyak polemik juga di pekebun. Itu asalnya dari kohe. Dari kohe yang fermentasinya kurang sempurna. Jadi beberapa pakar ngomong itu kalau kita ambil rumput dari tempat-tempat yang sembarangan, kalau kita beli kohe kan dari luar kebun. Nah, ternyata di Phytophthora yang ada di rumput itu masuk di pencernaan kambing atau yang sapi atau ayam, kalau makan ini misalnya, itu ternyata nggak mati, dia masih bisa bertahan. Nah, makanya waktu diikut ke kohenya, makanya waktu di fermentasinya kurang sempurna, kita taruh di sini dalam jumlah banyak ya. Mungkin teori dominasi juga itu perlu juga kita nanti pikirkan ya. Kalau terlalu banyak masuk, mikroba yang ada di dalam tanaman ini kalau lebih sedikit kan ngalah. Ya. Tapi kalau masuknya sedikit, mikroba yang banyak di dalam tanaman kan bisa matikan yang asing ini. Kalau itu soal tadi pindah dari kohe ya karena makan rumput, itu saya sih kurang tidak sependapat itu ya, tidak sependapat.
Karena namanya binatang makhluk hidup dia ada proteksi ya. Semakin dia bisa makan kotor, berarti tubuhnya semakin bisa mengeliminir Ada efek dari enzim. kotor. Enzim, ya. Mematikan Enzim, ya. kotoran, itu kira-kira begitu. Nah, tapi Phytophthora itu katanya ya, semua tanah punya potensi Phytophthora. Ya. Tergantung Phytophthoranya berkembang atau tidak. Gitu ya. Jadi sebenarnya semakin diverse, semakin banyak ragam rumput yang ditanam, itu juga bisa menghindari Phytophthora. Gitu. Hubungan kohe ya. Ya. Mungkin ada hubungan jamur dengan kohe dalam konteks Patogen. ya patogen ya, dengan kohe. Karena kohe itu organik. Kohe itu dia paling mampu, paling kapasitas dia menyimpan air kan besar. Gitu. KTK-nya Nah, jadi karena dia menyimpan air lebih besar, berarti interval dianya lembab lebih lama dibandingkan tanah yang kandungan kohenya sedikit. Jadi potensinya mulai dari situ. Tidak ada hubungan kohe langsung dengan Phytophthora. Karena Phytophthora bukan makan kohe gitu, Ya. tapi berkembang pada environment yang lembab gitu. Ya. Jamur kan begitu. Dan prinsipnya. lembab dan keadaan pohon kita kurang subur. Iya. Jadi langsung dia serang ya. Nah, misalnya pada musim panas kita sebar kohe, nggak mungkin jamur karena panas gitu kan. Jadi bukan di kohenya tapi Ya, kelembapannya. Matahari ultraviolet sudah beberapa Ya. sudah mati ya. Ya, Kuman-kumannya. gitu. Seperti itu yang besar-besar itu apa namanya tuh? Mati juga kalau dijemur. Iya. Kita Uret, di sini kohe sebelum fermentasi kita jemur dulu. Oh, bagus dong itu. Iya, Apa namanya? Uret. Uret mati. Oh. Jadi kita jemur itu kita lihat teknik dari di Jepang. Oh. Di Jepang selalu kohe itu dikeringkan, digiling, dijemur. Oh. Atau sebaliknya, bisa juga dijemur dulu baru Wah, digilingkan. saya harus ikut tuh. Ya. Saya belum pernah. Setelah lakuin tuh. digiling, dijemur, Oh. 2-3 hari malah di Jepang. Oh. Kemudian baru dia masukin di oven. Kalau mereka di oven, Ya. tapi bisa juga kita pakai dengan dekomposer, kita fermentasi gitu. Difermentasi. Nah, jadi waktu kena matahari, berapa jenis patogen itu mati dengan UV. Jadi Dari dia matahari. ada perbedaan ya. Pupuk kayak kohe tersebut untuk tanaman satu musim dengan tanaman tahunan. Nah, Tanaman tahunan. Kalau satu musim kita penting ya pupuk yang kita taruh kayak melon. ya, Begitu kena mati langsung melon itu. habis semua. Habis semua kan. Cabai juga sama, Dia Glyphosarium kan begitu ya. Dia kan semusim. Ya. Nah, ya. Tapi kalau durian kan tahunan. Kita taruh pupuk kohe, taruhlah kohenya bersih. Ya. Tapi kalau terlalu banyak kohenya, itu kandungan airnya tadi itu kembali begitu. Ngerti nggak? Jadi lembab. Lembab Ya. gitu. Tapi kalau semusim dia lembab nggak apa-apa. Yang paling penting dia jangan ada patogennya. Jadi pertumbuhan patogen kan ada waktu. Dia berpacu tuh antara waktu pertumbuhan patogen dengan Sama produksi. produksi udah sampai nggak apa-apa gitu. Tanahnya diolah lagi gitu. Ya. Diberesin lagi, selalu itu ada. Selalu begitu gitu. Ya. Jadi strateginya untuk tanaman buah semusim dengan tanaman buah tahunan kalau dalam itu berbeda, apalagi sedangkan gini untuk high fruit tree dengan short fruit tree itu teknologinya itu beda. Ya. Gitu. Kalau durian high fruit tree. Nah ini Pak Har, saya mungkin kasih masukan sedikit untuk teman-teman. Wah ini bagus Pak, ini sprinklernya nih bagus banget Nah, ini tuh. sprinkler kebetulan kita dari Netasim. Waduh, Ini mahal salah itu Pak, satu Netasim. Sprinkler yang Terbaik di dunia katanya. perusahaan Betul. Netasim adalah perusahaan untuk membuat pengairan sistem irigasi yang terbaik di dunia. Ini dari Israel. Ini langsung dari Israel, Pak. Waduh, hebat Ya. banget Pak ini Pak. Jadi Pak Har, sebenarnya ini saya tambahkan di sini, mungkin teman-teman di sini kan Phytophthoranya sedikit kali yang hampir nggak ada ya kalau kita lihat. Nggak ada, Pak. Belum pernah Belum. terjadi ya. Saya di bawah ini saya banyak kasih humus bambu. Humus bambu. Humus bambu. Tapi humus bambu itu katanya mengandung apa namanya? Ada novulun atau apanya begitu, bisa mencegah juga Phytophthora. Humus bambu. Makanya belakangan banyak yang beli humus bambu di karung-karung dicampur untuk bikin media. Gitu. Prinsipnya Phytophthora selalu ada potensi di mana ada tanah, Di mana ada ya? selalu ada potensi. Cuma dia berkembang atau tidak. Nah, jadi
Kalau Pak Har lihat ya, Boy lihat Boy. Ya kita punya. Waduh, bagus sekali tuh. Udah di sana memang rata ditanam, waktu itu memang di planning tanamnya Pak Har ya. Ditarik. Ini kenapa dipotong? Nah ini yang kita itu TW. Oke. TW, ya TW itu itu. udah Udah jadi Pak Har. udah jadi itu. Nah, mungkin bisa dilihat Pak Har. Yuk. Jadi bisa ditiru sama teman-teman Iya. yang punya durian lokal atau durian yang kurang Ini apa apa? premium. Jenisnya apa yang dipotong nih? Ini merah Banyuwangi, Pak. Merah Banyuwangi. Ini merah Banyuwangi yang baru kemarin. Ini baru ya, kemarin. baru Jadi kemarin. Ini yang udah jadi, Pak. Ini kemarin kita potong. Ini bagian ini gendongannya nih. Ini asal Ada. bibitnya nih. Oh. Jadi kita gendong ini udah jadi nih. Udah jadi, Pak. Kayak begini. Ini, Pak, Oh, bekas. ini tadinya ini Iya. Bapak sistemnya cangkok. Gendong. Cangkok secara Gendong. tradisional Ya, dulu. sambung Kasih susu. tanah sekitarnya. Ya. Enggak. Enggak. Ini dari bibit ini. Ini bibit. Stekan, Sambung Pak. di sini. Oh. Langsung ini udah tumbuh, potong bawahnya. Iya, oke. Bukan dicangkok kayak yang Oh, kasih Iya, tanah iya. tuh bukan. Ini sambung susu atau gendong namanya. Iya, oke. Tapi sekarang udah banyak yang pakai cara begini. Ada juga caranya Pak Har. Ini dipotong, ini tumbuh. Kemudian baru kita sambung Iya. di pucuk atau Ya. sambung ini ya. Iya. Iya. Sambung tempel Iya. namanya. Sambung tempel. Jadi ini mungkin kalau di sini Boy dia lihat, wah ini udah nggak bagus, potong, tebang, datang tebang. Jadi merah Banyuwangi, Mimang, Bawor yang tanggung-tanggung kita gantiin Iya, ganti. varietas yang lain. Tapi terutama kita kayak Oci sama Tupeking. Bawor mungkin di sini oke juga kali. Oke, Pak. Bawor oke. Hasilnya kan udah cukup panjang. udah kita coba. Bawor Hasilnya udah bagus ya, dicoba, Pak. Bawor. Ini semua nih, ini Oci. Oci. Oci yang sana Bawor tuh, Pak. Bawor itu, Pak. Itu bawor. Kemarin saya ke Thailand makan bawor. Mantap ya. Mantap, Pak. Karena sana mungkin temperaturnya cukup bagus, curah hujan agak kurang ya. Musim kemaraunya panjang. Kalau di Malaysia curah hujan kan kira-kira 2000-an. Mungkin di Thailand juga mirip-mirip ya. Iya. Kita di Bogor 4000-an. 4000-an. Jadi kita ini tewa semua nih, Boy lihat kan. Yang sana itu kita tewa semua, Pak. Nah, jadi ini yang di sini ini yang banyak Oci, Boy. Lihat Oci. Kalau Pak Hardian yang Oci yang ini udah bisa ini menghasilkan ini. Ya, ini. Nah, Bisa ya? bisa. Bisa menghasilkan. Ini Ini bisa. Pak sudah kasih tanda kan ini? Udah, Pak. Ya. Boleh coba, Pak, di buah. Siap. Nanti. Jadi kalau Pak Har, saya tanam kan pas bulan ini umur 3 tahun. Jadi ulang tahun kebun ini ditanam ya. Jadi waktu itu saya 1 bulan masuk langsung tanam cepat. Oh. Nah, jadi kalau dilihat kita tanam 3 tahun, waktu itu kita tanam rata-rata kan ada yang 1,5 meter, ada yang 2 meter. Nah, menurut Pak Har itu umurnya kira-kira 2 tahun. Berarti Ya. kita punya 5 tahun. 5 tahun dari pas disambung pucuk gitu. Ada harapan kan Pak Har dari umur itu? Bagus, ini Ya. udah bagus nih. Ini bakal jadi top nih. Ini nanti Oci saking terenak keluar dari sini. Bisa aja Pak Har. Bener. Kenapa? Tempatnya Pak Har dong. Nah, semuanya memenuhi syarat. Ya. Panasnya cukup, interval kemarauannya cukup panjang, cukup untuk 5 bulan cukup gitu. Kalau tempat lain kan kemaraunya paling berapa, 3 bulan, Iya. 2,5 bulan, 4 bulan, paling ini kan bisa 5 bulan di sini. Ya Pak Har lebih lama ya. Lebih panjang, Pak. Hah? Jadi Lebih panjang banyak. sini Makanya ya. kita Betul. setengah mati juga cari air waktu Iya, waktu awalnya itu. sebelum Tapi ada tentu infrastruktur. Tentu saja Tuhan menciptakan sesuatu yang lebih, ada yang kurang. Betul. Ya. Jadi kita harus bisa istilahnya itu Waktu tanam awal susah Pak Har. gitu. Waktu susah kita. Jadi memang teman-teman sekarang ini adalah ada contoh dari beberapa kebun. Kalau kita mau tanam, jangan buru-buru tanam. Biasa kan orang, wah udah ada tanah, buru-buru mau tanam ada hasil. Padahal nanti hasilnya tidak kurang menggembirakan. Sebaiknya dipersiapkan infrastruktur. Yang paling penting adalah air. Itu masa-masa Paling penting. awalnya, Paling kalau penting. ada air itu runningnya luar biasa ya pertumbuhannya. Sama jalan, nanti infrastruktur lain-lain nanti harus dipenuhin sehingga perkebunan durian ini, terutama durian premium, agak beda ya. Nah, Pak Har nih senior ini, bagaimana Iya. Pak Har? Kita punya kebunnya Pak Har kan udah bagus, sudah masalah itu kan pasti ada pengalaman dari awal sampai menuju sekarang, dan kemudian sekarang ini karena dengan adanya asosiasi kan Pak Har dan beberapa teman-teman ini dari asosiasi ini inginkan
bagaimana masyarakat ini bisa mengembangkan durian premium ini dengan hasil yang cukup bagus. Nah, gimana kira-kira Perkebun Pak Har, durian paling penting infrastruktur. Infrastruktur itu pertama adalah kita pilih jenis tanah yang tepat, kedua iklim yang tepat. Setelah itu baru sumber air yang tepat. Setelah itu baru penataan. Soal bibit, teknologi, cara mupuk itu enteng lah itu. Ya, ini yang pertama paling penting. Iya. Tapi masyarakat kan banyak yang bilang, oh tanam ini pupuknya apa? Padahal sebenarnya dibalik Pak Har ya. Pertama kita cari tempat yang cocok iklimnya. Ya. Terus jenis tanahnya. Kemudian di situ sumber air. Baru kemudian yang lain-lain dipelajari. Betul. Jadi kebalik ya. Banyak orang yang pikir, wah tanam nanti pakai pupuk apa susah, nanti kena penyakit mati gitu. Sebenarnya nggak perlu takut begitu Pak Har. Nggak perlu. Ya. Tanaman sebenarnya kalau udah dikasih dengan suasana yang bagus, dia bertumbuh dengan bagus kan begitu. Karena pupuk itu definisinya adalah begini. Pupuk itu adalah sesuatu yang kita berikan kepada tanaman kita yang tidak bisa diberikan atau tidak cukup diberikan oleh tanah. Jadi itu selalu ada. Jadi kita nggak usah ngomong pupuk, paling penting jenis tanah. Itu definisi pupuk. Ya, benar Pak. Jadi bumi dan atmosfer di atasnya itu sudah telah memberikan pupuk untuk yang tumbuh di bawah bumi ya sebenarnya. Tapi karena memang ini durian premium, karena kita tahu pemeliharaannya agak sedikit susah, makanya harganya lebih mahal. Ya. Nah, tentu ada tambahan namanya pupuk dan beberapa biostimulan lah Pak Har ya, untuk menaikkan bagaimana tanah itu setelah kita kasih pupuk, penyerapan pupuk untuk tanamannya juga harus diatur dengan mikroba dan lain-lain sehingga ekosistem di dalam kanopi, kalau saya di sini ada kanopi Pak ya, supaya bisa berjalan dengan baik sehingga tanaman itu bisa bertumbuh dengan baik, metabolismenya lebih bagus gitu Pak Har ya. Kira-kira begitu Pak Har. Ya, kalau kita bicara biostimulan, bio itu kan artinya hidup. Hidup ya. Stimulan itu kan pengaruh. Jadi kalau kita bilang suatu produk biostimulan adalah suatu produk bisa mempengaruhi, mempercepat pertumbuhan. Nah itu bisa dari bekerjanya, bisa mulai dari tanah, bisa dari pohon, bisa macam-macam yang ya prinsipnya bagaimana mempercepat pertumbuhan. Bio hidup, stimulan pengaruh, memberikan pengaruh kepada kehidupan, pertumbuhan gitu. Ya, macam-macam teknologi sekarang. Nah, mungkin juga ada Pak Har yang dari teman-teman takut ya, penyakit yang paling mereka takutkan yang kita bicarakan Phytophthora, dan mungkin ada insek, fumi gitu ya. Nanti mungkin kalau ke depan teman-teman dengan ada asosiasi kan bisa akan lebih mudah komunikasinya gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari kebun kita ini hampir dipastikan Phytophthora nggak ada ya, karena dari Pak Har tadi saya udah tanya, memang nggak ada. Memang awal saya sangat takut sekali sama Phytophthora karena itu penyakit yang mematikan, mahal sekali untuk penyembuhan. Makanya kita bikin busut, kita usahakan ambil dari pohon bambu sekitarnya, humusnya kita kasih, dan kita kasih berkala trichoderma Pak. Trichoderma, mycorrhiza juga perlu ya untuk akarnya, perakaran supaya kuat sehingga serangan dari penyakit dari luar itu bisa ditahan oleh pohon. Yang paling penting daya tahan untuk pohon ini seperti manusia kita perkuatkan gitu. Ya. Pak Har, lihat ini ada perkembangan dari pohon ini. Mungkin Pak Har 6 bulan nggak di sini ya? Waduh, ini top banget. Ya, ada usul apa Pak Har? Begitu masuk, usulnya cepet-cepet Pak, dibuahkan Pak, biar usulnya saya kebagian buah Pak. yang daunnya kilat ini Pak Har dengan sendirinya kenapa Pak Har? Bisa kilat ini Pak? Jadi ini kilatnya ini pertama ini pupuk mikro Pak, harus dipenuhin. Jadi tadi gini Boy, jadi kita lihat Pak Har tanya kenapa daunnya bisa lebar, kenapa dia warna hijau, warna ini. Jadi gini, sebenarnya rumus untuk pertumbuhan daun, hijau daun itu 1 Fe, 10 magnesium, 40 nitrogen, itu rumusnya. Tapi kalau kita lihat untuk gampangnya, mungkin ada teman-teman yang bisa memberikan informasi pada pekebun yang lebih pengetahuannya lebih di bawah. Pertama, kalau kita mau menghijaukan daun ini, kita perlu itu magnesium, kita perlu Fe,
kita perlu nitrogen tinggi. Ya. Dan kalau kita mau melebarkan daun, kita perlu namanya microsync. Microsync. Jadi dia lebar. Kalau kita mau daunnya tadi Pak Har bilang daunnya rata. Jadi dia nggak begini, Pak. Kalau dia lebar begini kan permukaan kena matahari lebih lebar. Betul, Pak. Kita tambah boron. Iya. Kita tambah boron. Kemudian kalau tadi daunnya kan agak kaku ya, Pak Har, lihat ya. Iya. Nah, itu kita tambah kalsium sama silika. Oh iya. Nah, jadi saya rasa cuma yang itu yang saya lakukan di sini. Tapi sebenarnya pernah saya coba dengan KNO3 juga bisa membuat daun lebih lebar. KNO3. Nggak tahu ada pengaruh apa tuh. KNO3, kalium nitrat. Kalium nitrat. KNO3. Iya. KNO3. Jadi yang saya lakukan di situ yang ini, Pak. Jadi kalau saya lihat dari daun ya kira-kira ini cukup lebar ya, Pak. Cukup lebar. Hijaunya cukup hijau ya. Iya. Pertumbuhan pucuknya panjang sekali. Iya. Itu karena cukup pupuk makro esensial, mikro esensial cukup itu yang itu, Pak. Kemudian kalau kita lihat di sini Pak Har, saya ini kebetulan di sini foliarnya kuat. Oh, nah, jadi kebetulan Pak Har sama Asep di sini, foliar kita di sini memang waktunya durasinya cukup bagus, seminggu sekali. Oh gitu ya. Kita pasti foliar seminggu sekali. Iya. Oh. Jadi foliar ini kita bukan semprot insek atau fumi aja. Jadi insek sama fumi sebenarnya di sini kita minim, Pak. Kita minim di sini. Kenapa kita minim di sini? Berapa lama sekali insek? Kita dari tergantung keadaan, Pak. Tinggal lihat perkembangan tatkala kita rolling ke lapangan, tatkala ada serangan baru kita serangan. Contoh kalau kayak kumbang geraya, kayak kutu kebul, kayak gitu kan kita pakai insek. Nah, kalau kutu kebul sebulan berapa kali semprot? Kalau kutu kebul itu kalau sini kita taruhlah karena kita nggak pakai lanet, pakai starban ya, Jep ya. Kita pakai starban. Cuman dosisnya aja ditambahin sedikit, Pak, biar cepat mati. Disemprot semua pohon atau semua pohon? Pohon yang ada kutu? Semua pohon? Semua pohon. Sebulan berapa kali? Kita pakai ini yang udah jalan terjadwal. Ternyata setelah kita jalanin belakangan nggak ada, cuman ketemunya setengah bulan sekali, Pak. Oh, 2 minggu sekali. Jadi setiap minggu itu tidak harus pakai insek atau fumi. Kita rolling. Tapi kita insek sama fumi nggak pernah gabung. Insek sendiri, fumi sendiri, Pak. Karena di sini juga kita Pak Har, kita pakai namanya tuh pengasapan pakai drum. Wah, itu bagus. Nah, itu jadi ini pengasapan drum, pengasapan ini saya juga mau coba sebenarnya cukup membantu untuk pengamatan untuk ini insek sama fumi. Sama lampu di tempat Pak Har juga kan sini lampu hampir keliling lampu. Itu cukup membantu juga. Oh gitu. Karena nanti yang jatuh di bawah kan Pak Har udah lihat, wow ada bisa didetek, ini bisa didetek. Pakai jebakan di bawahnya lampu, nanti pakai lem atau apa, Bapak? Pak Har udah lakukan itu. Malah. Tapi kalau kita ini kebun kita ini dikelilingi sama lampu pakai lampu solar bukan listrik. Dia gerombolnya di bawah lampu pasti. Jadi banyaknya ke sana, dia nggak langsung di pohon. Ke pohon dia. Jadi insek itu kadang-kadang sebulan sekali, kadang-kadang 3 minggu sekali. Berikut juga fumi. Sebenarnya kalau ada yang nggak mau pusing kan pencegahan, disemprot aja. Ada nggak ada disemprot. Cuma kalau di sini kita ngamatin keadaannya, kita semprot. Tapi catatan, Pak, di bulan-bulan ekstrim itu ada nggak ada kita semprot. Nah, contohnya nanti mungkin teman-teman menghadapi ke depan itu musim pancaroba dengan kelembapan yang tinggi itu kira-kira di akhir Mei, Pak. Oh, itu ya? Ya, kalau ada mungkin tanggal 28 jamur ya ini maksudnya. Nah, insek jamur, paling lebih kuat jamur. Karena dia peralihan, panas, kelembapan. Jadi kalau nanti disiap-siap, mungkin tanggal 29 Mei ya, kalau kita lihat antara 28, 29 sampai tanggal 5 Juni. Itu tapi sebelumnya harus ada pencegahan. Pohonnya juga harus dipersiapkan supaya jangan sampai kekurangan air ya, supaya subur gitu. Itu pencegahan. Kemudian kita juga di bulan-bulan akhir November ya, waktu saya ada kasih catatan Pak Har. Waktu itu kita kurang perhatian juga masalah, Pak, di akhirnya. Waktu awal-awal kita tanam. Tapi 2 tahun belakangan kita udah mulai antisipasi itu. Jadi bulan-bulan ekstrim itu ada nggak ada kita mesti semprot, gitu. Tapi kalau yang begini kita harus, Pak. Tapi tiap minggu pasti semprot. Semprotnya itu kasih pupuk
makro majemuk atau mikro. Kembali Paling kebun, itu. kalau kebun saya nggak pernah foliar kecuali insek. Hmm. Fungi pun kita nggak pernah kasih. Fumi nggak pernah kasih. Nah, setahun belum tentu sekali kasih fungi. Jadi insek berkala Insek berapa? aja. Tergantung lihat. Oh, tergantung Begitu ada apa enggak? semprot. Hmm. Nah, jadi gini sebenarnya ada satu tempat teman saya dia organik kan. Belakangan dia pakai cari bahan organik susah. Dia pakai cuma satu aja, kurakon aja. Jadi yang lain-lain enggak, tapi kebunnya oke-oke juga. Berarti Pak Har punya selama ini nggak ada masalah, cuma itu aja. Asal disemprot nggak ada masalah. Memang penyemprotan itu biaya mahal sekali, obatnya mahal sekali ya. Di samping Terutama semprot nutrisi ya. Ya. Oh itu mahal kan, harus hati-hati. Kalau Ya. insek bisa gitu kan. Tapi ini karena anak-anak udah terbiasa. Memang awalnya memang susah, karena terbiasa tiap minggu sudah jadi rutin. Jadi mereka. Kualitas karyawan diukur dari foliar, nutrisi foliar. Itu kualitas karyawan. Jadi kalau Pak Har lihat secara keseluruhan, perkembangannya 6 bulan terakhir ini Grade A. cukup mengembirakan Grade ya. A, Cukup Pak. mengembirakan ya. Ya. Ini magna cum laude nih. Kan ini kan kita jadi anak muridnya Pak Har, Pak Catur, ada Pak Mul. Jadi beberapa kan ini kita belajar ini. Tapi Pak Har, saya bilang sebenarnya kebun begini suatu kebun bisa berhasil tergantung anak-anak yang di lapangan. Nah, kalau di sini Pak Par sama Cecep ini mereka hobi, Pak. Jadi kalau bagi pekebun, carilah yang lakukan itu orang yang hobi. Nah, kalau yang hobi itu dia nggak kenal waktu. Oh, saya setuju Ya. itu Pak. Pak Par ini sampai malam, pagi udah bangun. Pagi-pagi udah bangun. Mereka juga si Cecep ini kalau keadaan kebun masih kurang lembur, Pak. Ya. Di lembur. Persiapan pupuk dan lain-lain di lembur. Saya setuju itu Pak. Ya. Permasalahan kebun adalah permasalahan eksekusi, Ya. bukan teori, Ya. bukan jenis pupuk dipakai, eksekusi. Iya. Jadi catatan yang di sini kita sebenarnya banyak pakai bahan organik juga di sini, Pak. Organik. Nah, pupuk sebenarnya saya beli pupuk kan nggak banyak, Pak. Pak Har tahu. Ya kalau kita lihat dari luas kanopi biasa orang 0,5, kita 0,3 aja, Pak. 0,3. 0,3 kalau sebesar ini berapa tuh? Mas? Jadi dari luas kanopi Berapa? dikali 0,5 dibagi 12. Jadi berapa tuh? Kalau ini misalnya Berapa ya, kilo tuh? misalnya ini ya. Misalnya ini 3 meter ya. Nggak sampai 3 meter, 2 meter setengah. Ya. 2 meter setengah 3 itu meter lah kalau yang ini Hah? 3 meter. kali. ada 3 meter, nggak sampai 3 meter. Ini daun-daunnya dari sini 3 meter ini, nggak 2 meter setengah lah, Pak. Ah. Hah? Ya 2 meter Dua setengah. setengah. 2 meter Dua setengah itu kan 2 meter setengah kuadrat kan 6,25 dikali 3. Ya, mendekati 19, 20 lah. Ya kan? Di 20 dikali 0,5, 10. 10 kilo dibagi 12, 0,8 kilo. Satu bulannya segitu. 1 bulan 0,8 kilo kali yang ini. Kira-kira 0,8 kilo sampai Cukup. sekilo lah. Sekilo. Tapi kalau Cukup. saya Ini mungkin saya ya setuju. 0,75, 0,8 Saya gitu. setuju lah. Ya, Setuju. jadi nggak terlalu banyak. Tapi kalau kita lihat teman kita yang kasih ya Iya. sampai berapa, Boy? Itu Berapa kita kilo? bicara Pak 2 kiloan ya. pupuk apa NPK 16 Iya. maksudnya Iya. kan? Iya. Pupuk Kan makro. bisa juga nanti Bapak kasih kilonya sama tapi 30 Iya. kan bisa juga. Tapi memang ini kalau kita lihat Pak Har, kombinasi dari makro sama mikro. Untuk durian itu mikro penting sekali. Mikro ya. Jadi 6, jadi itu pupuk makro esensial ada 6, primernya 3, NPK, sekundernya 3, magnesium, kalsium, sulfur. Kemudian kita ada dari mikro tuh sebenarnya mikro esensial itu untuk tanaman tertentu itu kan sebenarnya 7. Tapi kalau untuk yang durian ini kita pakai 6 karena klor kita cenderung nggak pakai ya. Ya dari 6 yang kita pakai itu yang berbuah besi agar 5. Seperti besi, mangan, zinc, molybdenum, copper. Satu lagi boron sama klor itu kan bukan berbau besi ya. Nah itu kita lengkapin. Sebenarnya yang kalau nanti satu waktu udah berbuah non esensial kita akan tambah juga beberapa pupuk mikro non esensial seperti yang kita udah lakukan percobaan. Memang hasilnya Bagus cukup ya, bagus ya, hasilnya cukup bagus. Jadi ada yang bilang Pak Har ada 26 termasuk yang dari udara 3 ya, yang non mineral. Jadi ada 25, 22, 6 makro,
berarti 16 mikro, Ya. ditambah dari udara yang non mineral ya. Jadi H2O, O2 masih O2, jadi 25. Ada yang mengusulkan lagi supaya mau lebih bagus lagi, tambah dari yang namanya trace elemen ada 63 unsur. Tapi secara garis besar saya lihat itu semua tabel itu yang untuk tanaman itu ada 118 unsur hara ya, yang ada yang berkembang ya. Saya belum tahu itu. Iya. Ada di tabel 118 Tabel ada. ya, 118. Tapi- Cuma untuk durian kita pakai paling juga Ya. 20. Sejauh- Ya sejauh 15 mana- sampai 20-an ya. Sejauh mana dan apa manfaatnya kepada durian saya belum tahu. Nah, untuk yang trace elemen ya. Ya, terus. Untuk trace elemennya. Tapi untuk makro mikro esensial udah Oh, iya. udah jelas ya, Itu ada ini standar ya. Ada itu standar ya. Tapi kalau Pahar lihat, kalau saya kan mengarah ke organik banyak ini. Saya di sini bikin sendiri vermicompost. Saya bikin biotron juga saya bikin karena jauh lebih murah daripada asam humat. Kita mungkin juga harus tambah asam fulvik juga ya. Fulvik kita bisa di tanah, bisa di foliar juga kalau saya di sini. Nah, Pahar lihat gimana ke depan mengenai organik yang saya bicarakan ini untuk satu perkebunan. Jadi khususnya durian ya, durian ini kan buahnya sangat masif ya, dalam arti kata Harus terukur kandungannya ya. kandungan masanya ya masanya itu besar dan harganya mahal. Harga mahal kan orang sangat sensitif ya, maunya rasa lezat segala macam ya kan. Iya. Jadi memang kebutuhan proses enzimatik di dalam durian itu sangat memerlukan unsur-unsur mineral yang banyak, paling banyak dibandingkan semua pohon, semua pohon buah paling banyak. Dan kita bicara belum lagi durian itu ada di daerah tropis. Di daerah tropis itu konotasinya kan adalah hujan dan panas. Ya, berarti pupuk yang kita berikan ini banyak terhanyut air hujan juga, Ya. leaching. Dan juga banyak juga hanyut karena kita spray air ya kan. Ya. Karena durian perlu air tuh banyak. Ya. Jadi persentase dari terbuangnya pupuk yang kita berikan namanya leaching itu di tumbuhan durian itu sangat besar. Jadi kalau arti katanya untuk mencukupin ini kita kasih jumlah yang lebih banyak lagi, makanya kerusakan unsur tanah semakin tinggi kemungkinannya. Obatnya adalah kohe, pupuk organik. Pupuk maksud organik saya. ya, Hanya dari kotoran itu hewan ya. hemat. Jadi kalau bagi kebun yang memberikan organik banyak, dia lebih sustainable, Ya. lebih bagus gitu. Tanahnya nggak gampang rusak. Gitu. Itu. Oke, Boy, kita udah banyak berunding, kita udah banyak ngobrol. Tadi kita lupa ya. Jadi teman-teman, sebenarnya tadi saya ngobrol sama Pahar di mobil. Ini busut ya. Kita lihat busut. Di busut ini efektif di jenis tanah tertentu. Tanah yang namanya airnya tidak terlalu poros. Kalau airnya poros, ya, tanahnya jenis tanahnya poros gitu. Sebenarnya busut itu tidak terlalu perlu tinggi-tinggi ya Pak. Betul, Pak, betul. ya. Kenapa? Karena kemungkinan untuk batakung atau terkena air itu kecil. Kecil. Jadi lihat juga jenis tanah. Jenis Seperti tanah. kita yang di Cisarua, tanahnya di daerah Megamendung sana tanahnya cukup poros. Tanam naik sedikit aja datar, oke. Tidak pernah ada masalah di Periptotora. Jadi kita akhirin aja Boy. Jadi busut, bagaimana tadi pemupukan kita udah omong panjang, gimana ke depan untuk organik ya kita udah bicarakan. Mudah-mudahan semua pekebun di Indonesia sukses. Ya, Boy lihat. Boy. Kita sukses dalam Jangan, Boy. asosiasi Boy, kebun Boy. durian Indonesia. Ya. Sukses dalam asosiasi kebun durian Jadi Indonesia. asosiasi kebun durian Indonesia mantap. Mantap. Ya. Boy.